pasar Anda. Nah, tujuannya untuk apa kalian mensurvei pasar tersebut? Nah, kita mensurvei pasar itu tujuannya untuk apa? Nah, seperti itu. Untuk mengetahui kekuatan konsumen, untuk mengetahui pemasarannya, atau untuk mengetahui produknya bagaimana. Nah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini bertemu saya lagi pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi analisis konsumen dan bersaing, tentunya pada mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Nah, ini sebelum itu kita akan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Nah, cara mengenal konsumen itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, cara membuat survei pasar. Nah, jadi melakukan survei pasar tentang klarifikasi tujuan survei pasar Anda. Jadi sebelum melakukan survei pasar, Anda atau kalian dapat menentukan tujuan survei pasar Anda. Nah, tujuannya untuk apa kalian mensurvei pasar tersebut? Nah, kita mensurvei pasar itu tujuannya untuk apa? Nah, seperti itu. Untuk mengetahui kekuatan konsumen, untuk mengetahui pemasarannya, atau untuk mengetahui produknya bagaimana. Nah, seperti itu. Kita harus menentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentukan dan definisikan dasar, jangkauan, dan ukuran pasar Anda. Nah, ukuran pasar itu berapa persen ukuran pasar Anda? Apakah 100%, apakah 30%, ataukah 70%? Nah, itu jangkauan pasar Anda berapa persen? Nah, boleh 100%, boleh 70%, atau boleh yang lainnya. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, tentukan aspek-aspek pasar yang ingin Anda teliti. Nah, seperti yang sudah dibahas pada nomor 1 tadi, aspek apa? Aspek pemasaran, aspek produk, aspek keuangan, aspek manajerial, atau yang lainnya. Jadi, aspek pasar apa yang ingin Anda teliti? Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi, nanti akan menentukan angket atau pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita berikan kepada para konsumen. Nah, kemudian yang selanjutnya, cari tahulah di mana dan kapan Anda dapat menjangkau pelanggan di pasar Anda. Nah, kita harus mencari tahu kapan kita bisa menjangkau pelanggan di pasar Anda, ketika lebaran, atau ketika pada saat masuk sekolah, atau ketika pada bulan-bulan tertentu, atau setiap hari bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah tentukan jenis survei yang akan digunakan. Menggunakan jenis survei apa? Wawancara, atau menggunakan angket, atau dengan cara bagaimana, atau dengan cara-cara yang lainnya. Biasanya yang sering digunakan itu adalah angket. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah jadi itu. Nah, ini banyak pertanyaan apa saja yang ingin kita ketahui ketika kita akan mengenal konsumennya. Jadi setelah terakhir adalah analisis hasil survei tersebut. Nah, oke, kemudian yang tadi adalah mengenal konsumen, yang kedua adalah mengenal pesaing. Nah, pesaing itu adalah orang yang menjual produk yang sejenis dengan kita. Nah, perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Nah, sama-sama kita menjual sepatu, gitu kan ya. Sepatu itu kan jenisnya banyak. Ada Adidas, ada Skechers, nah ada Nike ya. Jadi perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang yang sejenis. Nah, itu disebut pesaing. Hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing itu antara lain apa? 1. Kelengkapan, mutu, desain, dan bentuk produknya. Ini dari segi produk ya. Jadi kelengkapannya apa di sana? Apakah diberi tali sepatu? Biasanya kan kalau sepatu itu ada double tali ya. Jadi ada tali sepatu warna hitam sama warna putih, atau warna coklat atau warna dengan warna putih begitu. Mutunya bagaimana? Bagus atau tidak?
desainnya bagaimana, unik atau biasa saja, dan bentuk produknya bagaimana. Nah, itu perlu diketahui. Kemudian harga yang ditawarkan. Nah, biasanya harga sesuai dengan kualitas. Jadi kalau kualitasnya baik, pasti harganya juga baik. Kalau kualitasnya sama dengan punya kita, maka kita tidak boleh menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Nah, begitu ya. Harga yang ditawarkan bagaimana. Kemudian saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Distribusi itu cara menyalurkan barang kepada konsumen. Bagaimana cara menyalurkannya? Nah, dititipkan atau menjual sendiri atau membuka cabang, agen-agen atau menjual secara online atau menjual keliling. Nah, seperti itu. Atau dan juga lokasi cabang yang dimilikinya, tempatnya di mana saja. Dan yang keempat ada promosi yang dijalankan. Nah, promosinya bagaimana? Nah, nanti kita akan mempelajari tentang beberapa cara promosi. Nah, di sini ya. Nah, promosi yang dilakukan itu apa? Promosi itu adalah iklan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya barang yang kita miliki itu dikenal oleh konsumen. Kemudian yang kelima, rencana kegiatan pesaing ke depan. Jadi rencananya bagaimana ke depan itu? Jadi kita bisa waktu kita survei bisa kita bertanya langsung atau dengan menggunakan angket atau dengan kita pura-pura menjadi seorang pembeli. Nah, gitu. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Lalu untuk memantau kegiatan pemasaran pesaing tersebut terdapat istilah analisis pesaing. Nah, kegiatan ini meliputi apa? Mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing itu sasarannya apa, identifikasi strategi pesaing itu bagaimana, strateginya supaya barangnya itu laku, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, ini juga penting, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Nah, dari kelemahan itu kita bisa menjadi kekuatan dari kelemahan mereka. Identifikasi reaksi pesaing dan strategi menghadapi pesaing. Kita juga harus bisa mencari strategi bagaimana cara menghadapi pesaing kita. Karena barang kita itu sama. Mungkin kita memberikan layanan purna jual. Nah, layanan purna jual itu seperti jaminan, nah begitu ya. Atau barang kita lebih unik, atau barang kita harganya lebih murah sedikit dibandingkan dengan punyanya pesaing, atau yang masih banyak lagi yang lainnya, gitu ya. Kemudian dari kegiatan ini akan dapat diketahui siapa pesaing kita sebenarnya, apa sasaran yang ingin mereka capai, bagaimana strategi yang mereka lakukan, apa dan di mana kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, itu tadi ya, sesuai dengan pertanyaannya. Bagaimana pola reaksi mereka, siapa saja yang perlu diserang lebih dahulu, bagaimana cara menyerangnya, pesaing mana yang harus dihindari lebih dahulu. Nah, itu hal-hal yang akan kita ketahui nanti setelah kita melakukan survei pesaing. Nah, ini yang dibicarakan tadi ya, dijelaskan tadi bahwa kita akan mempelajari strategi promosi. Jadi promosi itu ada 8 jenis. Ada free sample, buy one get one, competition, endorse, ini yang sering ya. Kamu pasti suka endorse itu. Diskon, guerrilla promotion atau gambar 3 dimensi, muncul di layar kaca atau varian produk. Jadi 8 jenis ini akan kita pelajari satu-satu, oke? Nah, ini free sample. Free sample. Free sample itu memberikan sampel atau contoh produk tanpa membeli. Biasanya kalau kita mau ke supermarket itu kan ada ya mbak-mbak gitu mempromosikan produknya yang baru, maka kita misalnya seperti minuman gitu ya. Biasanya yang sering diberikan free sample itu adalah minuman atau makanan. Nah, itu kita diberi cangkir kecil untuk mencobanya atau diberi satu botol kecil untuk mencoba produknya. Itu ini disebut free sample dengan tanpa membayar atau cuma-cuma. Nah, seperti itu ya. Kemudian buy one get one. Biasanya kan ada ya, beli satu dapat dua sandal gitu ya. Beli sandal itu beli satu nanti dapat free satu gitu. Jadi beli satu dapat dua. Nah, sama aja nanti bayarnya bisa 50% kan. Nah, kalau seperti ini beli satu free satu, buy one free one. Nah, itu nanti kita bisa beli atau dengan teman kita, jadinya kita bisa beli salah satu dapat harga 50%. Nah, seperti itu ya. Jadi beli satu dapat satu. Buy one free one, beli satu dapat dua kan gitu.
Kemudian competition itu adalah mengadakan lomba dengan menggunakan produk tersebut. Yang biasanya yang sering dilakukan adalah Pixie atau produk-produk kosmetik seperti itu ya. Jadi lomba make up dengan menggunakan produk-produk mereka gitu ya. Oke, paham ya. Dan endorse ya, ini Ria Ricis ya yang sering dijadikan endorse gitu ya. Nah, ini banyak banget yang nanya wajah Ricis mulus karena apa? Aku rajin banget maskeran. Nah, masker yang dipakai adalah masker kefir. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh endorse dan kalian juga bisa melakukan endorse sendiri, tetapi biasanya endorse itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah terkenal dan diketahui oleh konsumen gitu ya. Dan diskon. Nah, ini kalau kita ke mall gitu ya, pasti ada 50%, 20%, 50% plus 20%, 70%. Nah, ini diskon. Biasanya barang-barang ini ada barang-barang yang lama atau barang-barang yang baru yang dipromosikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada guerrilla promotion. Nah, ini gambar 3 dimensi. Biasanya kita itu kalau ke supermarket atau ada ini ya, apa namanya, penjualan rumah. Nah, itu kan kita tahu dia diberi contoh 3 dimensinya. Nah, kita bisa melihat dari beberapa sisi nih, seperti ini ya. Nah, itu namanya guerrilla promotion. Nah, oke, selanjutnya adalah varian produk. Jadi varian produk itu memberikan beberapa jenis variasi produk tersebut. Nah, ini contohnya adalah ini apa itu? Pelindung sepatu ya. Ada warna biru, ada warna orange, ada warna kuning. Nah, seperti ini. Namanya varian produk. Jadi variasi produk yang kita berikan. Jadi tidak hanya satu warna ya. Bisa jenis-jenis yang lain atau dengan memberikan garis di produknya atau dengan memberikan kotak-kotak atau apa. Yang penting sejenis barangnya satu tetapi variasi produknya sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir muncul di layar kaca itu contohnya adalah iklan di layar, iklan di televisi seperti itu ya, atau kadang-kadang di dalam film sinetron itu kadang-kadang di tengah-tengahnya diselingi dengan penggunaan produknya ini. Nah, itu disebut dengan muncul di layar kaca dan pasti kalian telah mengalaminya sendiri kali ini ya. Sering kan tidak lepas dari televisi pasti ada yang namanya iklan. Nah, itu muncul di layar kaca. Oke anak-anak, itu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Mari kita baca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan pada kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.